Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema Biji Mata Tuhan. Kita semua pasti pernah kelilipan atau kemasukan kotoran kecil ke dalam mata. Betapa sakitnya. Sekalipun yang masuk hanya sesuatu yang sangat kecil seperti debu, sebutir pasir, atau sehelai bulu mata. Mata terasa panas dan sakit. Mata menjadi merah dan mulai mengeluarkan air mata. Kita berusaha untuk mengeluarkan kotoran ini dengan mengerdipkan mata, merambangnya dengan air bersih, atau menetesinya dengan obat mata. Mata sangat berharga dan juga sangat rapuh. Di tengah mata kita memiliki biji mata atau pupil. Pupil adalah titik hitam di tengah mata dan sangat penting untuk penglihatan. Biji mata kita sungguh tak ternilai. Karena itu, biji mata ini dijaga sangat cermat oleh mata, oleh tubuh itu sendiri. Atau lebih tepatnya, inilah yang Anda lakukan sebagai seorang manusia. Hal ini terjadi dengan sendirinya. Misalkan seseorang dengan sengaja mencolok biji mata Anda, besar kemungkinan mata Anda langsung tertutup dengan cepatnya. Refleks kurang dari 1 detik, tangan Anda akan melindungi biji mata Anda, dan orang itu bisa mendapatkan pelajaran pada hari itu. Awas, jangan kau sentuh biji mataku. Anda juga dapat menyebut seseorang, contohnya suami, istri, anak Anda, juga sebagai biji mata. Dengan demikian, Anda menyatakan dia atau mereka sangat berarti buat saya. Untuk mereka, saya mempertaruhkan segalanya. Jangan coba mengganggu mereka. Dalam bacaan ini, kita membaca nyanyian Musa di saat akhir hidupnya. Dalam nyanyian panjang ini, kita membaca ringkasan dari hubungan dan ikatan abadi antara Allah dan umatnya Israel. Allah tetap setia, biarpun umatnya tidak setia. Terlepas dari segala kekurangan dan dosa-dosa yang telah dibuat umatnya dan terus diulangi, Allah tetap memandang umatnya dan berkata, "Kamu adalah biji mataku." Apa yang telah Allah katakan kepada Israel berlaku juga untuk siapa saja yang bersekutu dengan Allah melalui anaknya, Yesus Kristus. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Melalui Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Tuhan berkata, "Engkau adalah biji mataku." Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Allah tidak dapat memulai tanpa kita. Tuhan tidak masalah
bila kehilangan kita. Benar, ini tidak berarti bahwa Dia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kita. Allah adalah Allah, dan Dia tetap Tuhan. Bahkan jika kita tidak ada, atau jika kita mengacuhkannya atau meninggalkannya, Tuhan tidak masalah bila kehilangan kita. Namun Dia tidak ingin kehilangan kita. Dia ingin manusia, Anda dan saya bersamanya, bahwa kita tidak mau dan tidak bisa hidup tanpanya. Biji mata Allah ditemukan oleh anugerah Allah. Tuhanlah yang telah memilih kita, bukan karena kita layak mendapatkannya, bukan karena kita lebih baik daripada yang lain. Allah memilih kita hanya karena anugerahnya. Hal ini sangat menyentuh hati kita. Allah melihat umatnya di padang gurun yang tandus ini, menunjukkan keadaan ketika umat Allah berada selama 40 tahun berkelana di padang gurun Sinai setelah keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan melihat mereka tersesat di padang gurun yang sepi, kelaparan, dan kehausan. Lebih jauh lagi, putus asa dan tanpa tujuan, terancam oleh berbagai bahaya. Mereka diserahkan kepada diri mereka sendiri, dan mereka diserahkan ke dalam situasi yang tandus ini. Tuhan melihat dan mendapati mereka. Allah memimpin mereka. Tuhan mengelilingi dan menjaga mereka dengan kasih. Tuhan sudah memilih dan menempatkan umatnya di atas segalanya. Kamu adalah biji mataku. Inilah kasih anugerah Allah yang tak terlukiskan. Biji mata Allah dipimpin dan dijaga dengan kasih Allah. Biji mata adalah bagian yang paling berharga dari mata, dan dengan demikian menjadi bagian yang menerima perlindungan yang terbaik. Dalam kitab Zakaria 2 ayat 8b berkata, "Siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya." Allah melindungi umatnya dari berbagai serangan atau bahaya dari luar. Dahulu berbagai bangsa mau menghapus bangsa Israel dari peta dunia. Bangsa Moab, Bani Amon, orang Edom, orang Filistin, orang Amalek. Ini tidak hanya terjadi pada waktu lampau, tapi sampai saat ini. Tetapi Allah adalah Allah yang sama, yang sampai sekarang pun tetap melindungi dan menjaga umatnya Israel dari negara-negara sekitar yang memusuhi mereka. Bahaya bagi umat Allah, bagi anak-anak Allah, datang tidak hanya dari luar. Bahaya terbesar sesungguhnya datang dari dalam, dari diri kita sendiri. Yang pertama, hal ini terjadi ketika kita tidak lagi setia dan memberontak melawan Allah. Ketika kita tidak menanggapi kasih Allah, ketika kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita dan tetap hidup dalam dosa,
kita adalah biji matanya. Kita adalah anak-anak Allah terkasih. Tetapi kita bukanlah anak-anak yang dimanja Allah. Justru karena kita adalah biji mata Allah, maka Allah menegur kita untuk bertobat dari cara hidup kita yang berdosa. Inilah yang dilakukan Allah terhadap umatnya. Hal ini terus dilakukan oleh Allah karena rahmat kasih-Nya kepada kita, biji matanya. Yang kedua, bahaya dari dalam yang berikut adalah ketika kita merasa puas dan cukup terhadap diri sendiri. Kita merasa bahwa kita sangat layak sebagai biji mata Tuhan. Kita meninggikan diri sendiri. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain, kita menempatkan keegoan sebagai pusat. Kita menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain, lebih rendah. Kita memandang rendah terhadap orang lain. Kita cepat dalam memberikan penilaian kepada orang lain. Yang ketiga, bahaya dari dalam adalah juga ketika kita menempatkan diri kita sendiri sebagai tidak berharga. Kita lebih sering mendengar suara-suara yang berkata bahwa kita tidak pantas, bahwa kita tidak berharga. Kita dikuasai oleh perasaan tidak berharga. Lebih jauh lagi, kita dapat menolak diri sendiri. Kita melihat segala sesuatu dalam hidup ini dari sisi negatif. Saya tidak dapat melakukannya. Saya tidak berani. Saya merasa tidak yakin. Saya takut. Perasaan ini dapat terjadi oleh sebab pengalaman buruk di masa lalu, di mana kita masih tetap terikat dengannya sampai saat ini, sehingga ini mengaburkan masa depan. Atau mungkin kita pernah melakukan satu kesalahan besar dan kita tidak dapat memberikan kesempatan kedua kepada diri kita sendiri. Saudara-saudara terkasih, di tengah segala bahaya, baik dari luar dan dalam, marilah kita mendengarkan suara yang jelas yang mengatakan, "Kamu adalah biji mataku." Itu adalah suara Tuhan. Kita tidak layak, tapi Dia telah membuat kita layak. Dia mengirim tak lain dari anaknya yang tunggal dan yang terkasih, Yesus Kristus, yang menderita dan mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita. Dia yang menyebut kita biji matanya, melindungi biji matanya. Dia menjaga kita dengan kasih-Nya. Marilah kita hidup sebagai biji mata Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita baca kitab Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Dalam Ulangan 32 ini terdapat nyanyian Musa yang mengagungkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Nyanyian Musa ini merupakan kehendak dan perintah Tuhan yang wajib diajarkan
supaya bangsa Israel selalu mengingat perbuatan dan kasih setia Tuhan yang telah melepaskan mereka dari masa-masa kesesakan. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak, sekalipun manusia berubah setia. Tuhan menganggap kita bagaikan biji matanya. Artinya, kita berharga dan mulia dan sangat dikasihinya. Pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita, karena Tuhan telah mengalahkan maut dan dosa. Selama kita terus terkoneksi dengan Tuhan, di sanalah waktunya kita akan melihat kemuliaan-Nya dinyatakan. Jadikanlah Tuhan Yesus satu-satunya harta dalam hidup kita. Mata adalah salah satu indera yang fungsinya sangat penting. Tanpa mata, kita tidak akan melihat apapun. Keindahan segala ciptaan Tuhan yang semuanya merupakan karya seni yang tak tertandingi. Untuk mempercantik mata, wanita selalu memoles area di sekitar mata, mulai dari alis mata dan bulu mata. Mata begitu penting, agar tidak silau kita lindungi dengan kacamata hitam. Tuhan mengungkapkan rasa cintanya kepada kita dengan mengatakan kita sebagai biji mata Tuhan. Tuhan menganggap betapa pentingnya kita bagi Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi dan mengawasi kita seperti menjaga biji matanya sendiri. Apapun rupa dan status kita, masa lalu kita, keadaan kita, Tuhan tetap memandang kita sebagai milik yang paling berharga. Betapa indahnya mengetahui bahwa kita yang tidak ada apa-apanya ternyata begitu penting bagi Tuhan, sehingga kita disebut sebagai biji mata Tuhan. Mazmur 8 ayat yang keempat. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Mazmur ke-8 mengungkapkan jati diri kita. Manusia hina menjadi makhluk mulia karena Tuhan Yesus. Status manusia sebagai makhluk mulia tidak bisa dilepaskan dari relasinya dengan Tuhan, Sang Pencipta. Bila manusia melepaskan relasi ini, kemuliaan dalam dirinya otomatis hilang. Jati diri manusia tidak bisa terpisah dari Tuhan. Kita bangga dan bersyukur kepada Tuhan sebagai ciptaan Tuhan yang bermartabat dan memiliki nilai tinggi di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 17 ayat 18, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Waktu Raja Daud dikejar musuh, Raja Daud mengaitkan dengan biji mata ini dalam penantian perlindungan Tuhan. Jika Tuhan sudah menjanjikan sebuah jaminan pemeliharaan seperti melindungi biji mata Tuhan sendiri, maka dari itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, dan tidak perlu takut dalam menatap hari depan. Meskipun itu belum kita lihat, meski mungkin kita masih berhadapan dengan ketidakpastian, jangan khawatir, karena biar bagaimanapun
Tuhan sudah menyatakan bahwa kita merupakan biji mata Tuhan. Sampai kapanpun kita menjadi biji mata Tuhan. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Tuhan akan senantiasa ada bersama kita. Tuhan mengawasi dan melindungi kita dari segala hal, agar bisa mendapat hidup yang aman dengan segala kelimpahannya. Apapun yang kita hadapi hari ini, percayalah bahwa kita selalu menjadi biji mata Tuhan sampai kapanpun. Amin. Tuhan Yesus memberkati.